Selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Nah, saudara, sebelumnya kita sudah berbicara tentang derivasi balik atau formasi ulang. Sekarang, kita akan mencoba untuk menganalisis bentuk-bentuk yang merupakan hasil derivasi balik atau formasi ulang. Ya, baik. Pada gambar ini terdapat kata mohon dan mengetuk. Nah, apakah leksem dasar kata mengetuk dan mohon? Proses apakah yang terjadi pada kata mengetuk dan mohon? Ya, mari kita jawab bersama dua pertanyaan itu. Jadi, tahapan analisis formasi ulang terdiri atas mengidentifikasi bentuk serupa, baik yang berupa leksem dasar maupun turunannya, serta kesamaan maknanya. Yang kedua, mengidentifikasi apakah ada kemungkinan bahwa pembentukan leksem tersebut didasarkan pada onomatope. Jika iya, maka kemungkinan besar yang merupakan leksem awalnya adalah bentuk onomatopenya. Ketiga, jika tidak terjadi onomatope, maka perlu ditelusuri etimologisnya. Dan yang keempat, mengidentifikasi bentuk turunannya, apakah sesuai dengan proses morfologis pada leksem tersebut atau tidak. Nah, sekarang saudara, mari kita menganalisis leksem mengetuk. Yang pertama atau tahap pertama adalah apakah terdapat bentuk serupa. Nah, ini kita ketahui bahwa selain ketuk, ya, terdapat leksem ketik. Dengan demikian, maka terdapat bentuk serupa atau terdapat bentuk yang serupa dengan leksem ketuk. Karena mengetuk, ada ketuk, ada mengetik, juga ada ketik. Yang kedua, apakah leksem tersebut didasari oleh onomatope? Nah, jawabannya iya. Karena terdapat tik, ya. Ada leksem tik yang berasal dari onomatope tik-tik gitu. Kemudian ada leksem tuk yang juga berasal dari onomatope, yaitu bunyi tuk-tuk. Kemudian tahap ketiga adalah bagaimana identifikasi bentuk turunannya. Nah, kita ketahui ketika menasal ditambahkan atau dibubuhkan pada tuk, maka akan jadi mengetuk. Seandainya menasal dibubuhkan pada ketuk juga akan menjadi mengetuk. Hal ini sama dengan yang terjadi pada tik dan ketik. Namun, bentuk pasifnya adalah diketuk. Bentuk pasif dituk tidak diterima atau tidak dikenal dalam bahasa Indonesia atau tidak berterima. Sehingga yang berterima adalah diketuk. Nah, dengan demikian, jika pasifnya diketuk, maka bentuk aktifnya dari mengetuk yang dasarnya merupakan ketuk. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan tahapan analisis tadi, karena ada onomatope tuk dan ada bentuk ketuk, maka dari tuk menjadi ketuk,
terjadi leksikalisasi, yaitu penutur mengira bentuk dasar mengetuk adalah ketuk. Dengan demikian, leksem awal sebenarnya adalah tuk, yang kemudian terjadi leksikalisasi sehingga menjadi ketuk. Maka proses yang terjadi adalah formasi ulang atau derivasi balik. Nah, sekarang kita akan menganalisis leksem mohon. Tahap pertama, apakah terdapat bentuk serupa dengan leksem mohon? Ya, saudara, terdapat leksem minta yang juga ada pinta. Jadi ada dua, yaitu pinta dan minta. Hal ini juga terjadi pada leksem mohon. Ada mohon, juga ada pohon. Nah, ini bersumber dari KBBI ya. Jadi ada dua, mohon dan pohon. Ini yang mohon, ini yang pohon. Nah, kemudian pada minta juga demikian. Tercantum di KBBI, ada minta, juga ada pinta. Kalau begitu, manakah leksem awalnya? Mohon atau pohon? Pinta atau minta? Nah, sekarang kita ke tahap yang kedua. Apakah didasari onomatope leksem mohon tersebut? Maka jawabannya tidak. Karena tidak ada tiruan bunyi yang mohon-mohon begitu dalam bahasa Indonesia ya. Nah, berarti kita menginjak ke tahap yang ketiga. Bagaimana penelusuran etimologisnya? Nah, tadi dalam KBBI terdapat dua entry, yaitu pohon dan mohon. Dan keduanya adalah sama, yaitu pohon sama dengan mohon. Nah, berarti sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, bagaimana identifikasi bentuk turunannya. Nah, saudara, ketika menasal dibubuhkan pada pohon, maka bentuk yang dihasilkan adalah memohon. Ketika menasal dibubuhkan pada mohon, maka bentuknya atau bentuk yang dihasilkan juga memohon. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk pasifnya? Yang dikenal dalam bahasa Indonesia, bentuk pasifnya adalah dimohon, bukan di pohon. Tetapi pada leksem dasarnya ada dua bentuk, yaitu pohon dan mohon. Maka berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa terjadi proses leksikalisasi, yaitu ketika ada memohon, maka penutur mengira bahwa bentuk dasar memohon ini adalah mohon. Sehingga mohon ini kemudian dileksikalkan sehingga terbentuk mohon. Sebab itulah ada dua, pohon dan mohon. Nah, leksikalisasi ini tadi yang kemudian berpengaruh pada bentukan selanjutnya, sehingga yang muncul dalam bentuk pasif adalah dimohon, permohonan, dan seterusnya. Tidak ada bentuk di pohon atau perpohonan dan seterusnya. Ya. Baik, saudara. Jadi,
analisis ini dapat diketahui bahwa ini merupakan proses derivasi balik atau formasi ulang. Nah, mengapa pohon ini menjadi mohon? Ya, karena itu tadi ada leksikalisasi dari memohon yang dikira berasal dari bentuk dasar mohon. Demikian saudara tentang analisis formasi ulang atau derivasi balik. Jika Anda masih bingung, maka simaklah kembali video ini. Anda juga dapat mencari atau membaca dari sumber-sumber lain. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.